Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Rizky Olina dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan behavior terapi dalam bimbingan konseling kelompok. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari behavior terapi. Behavior terapi sendiri sering dikenal sebagai terapi perilaku. Terapi perilaku adalah pendekatan klinis yang dapat digunakan untuk menangani bermacam-macam gangguan dalam bermacam-macam setting khusus dan dengan bermacam-macam kelompok populasi. Kecemasan, depresi, penyalahgunaan obat-obatan, gangguan makanan, pelanggaran rumah tangga, penyimpangan seksual, manajemen sakit, dan hipertensi telah berhasil ditangani melalui pendekatan ini. Beberapa area prosedur perilaku yang digunakan meliputi pengembangan pada orang cacat, sakit mental, pendidikan dan pendidikan khusus, psikologi masyarakat, psikologi klinis, rehabilitas, bisnis, manajemen diri, psikologi, olahraga, perilaku yang berhubungan dengan kesehatan dan gerontologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pandangan tentang hakikat manusia. Terapi perilaku modern didasarkan pada pandangan ilmiah perilaku manusia yang mengimplikasikan sebuah pendekatan sistematis dan struktur terhadap konseling. Pandangan ini tidak didasarkan pada asumsi deterministis bahwa manusia semata-mata produk dari kondisi sosio-budaya mereka, tetapi pandangan sekarang adalah bahwa orang adalah penghasil dan produk dari lingkungannya. Tren terapi perilaku sekarang adalah pada pengembangan prosedur yang memberikan kontrol terhadap klien dan dengan demikian meningkatkan range kebebasan mereka. Terapi perilaku dimaksudkan untuk meningkatkan keahlian orang-orang sehingga mereka mempunyai lebih banyak pilihan dalam merespon. Dengan mengatasi perilaku sulit yang membatasi pilihan, orang-orang lebih bebas memilih dari kemungkinan yang tidak tersedia sebelumnya. Dengan demikian, ketika terapi perilaku diaplikasikan secara khusus, maka ini akan meningkatkan kebebasan individual. Selanjutnya, tujuan terapi. Tujuan terapi adalah sangat penting bagi terapi perilaku. Tujuan umum terapi perilaku adalah meningkatkan pilihan pribadi dan menciptakan kondisi pembelajaran baru. Klien dengan bantuan dari terapis mendefinisikan tujuan khusus di luar proses terapi. Walaupun penilaian dan penanganan terjadi bersama-sama, penilaian formal terjadi sebelum penanganan untuk menemukan perilaku yang menjadi target perubahan. Penilaian kontinu melalui terapi menentukan seberapa besar tujuan yang diidentifikasi dapat dicapai. Penting untuk mengukur kemajuan terhadap tujuan didasarkan pada validasi empiris. Selanjutnya, peranan dan fungsi terapis. Terapis perilaku cenderung aktif dan direktif agar berfungsi sebagai konsultan dan pemecahan masalah. Praktisi memperhatikan isyarat yang ditunjukkan oleh klien dan mereka mampu mengikuti dugaan klinisnya. Mereka menggunakan beberapa teknik yang umum terhadap pendekatan lain seperti merangkum, refleksi, dan klarifikasi, dan pertanyaan terbuka. Namun demikian, ahli klinis behavioral melakukan fungsi-fungsi lain juga. Yang pertama itu perilaku melalui penilaian fungsional untuk mengidentifikasi kondisi utama dengan sistematis, mengumpulkan informasi tentang anteseden situasional, dimensi perilaku masalah, dan konsekuensi dari perencanaan tersebut. Yang kedua, memformulasikan tujuan awal, mendesain dan mengimplementasikan perencanaan penanganan untuk mencapai tujuan ini. Ketiga, menggunakan strategi untuk mendorong generasi dan pemeliharaan perubahan perilaku. Yang keempat, mengevaluasi keberhasilan perencanaan perubahan dengan mengukur kemajuan terhadap tujuan selama durasi perencanaan, durasi penanganan. Yang terakhir, melakukan penilaian tindak lanjut. Sekarang, perhatikan bagaimana terapis perilaku dapat melakukan fungsi-fungsi ini. Seorang klien datang pada terapis untuk mengurangi kecemasannya, di mana pencegahannya dari meninggalkan rumah. Terapis kemungkinan memulai dengan analisis spesifik dari sifat kecemasan yang dihadapi. Fungsi
lain dari terapis adalah pemodelan bagi klien. Menurut Bandura, menyatakan bahwa sebagian besar mempelajari yang terjadi pengalaman langsung dapat diperoleh melalui observasi perilaku lainnya. Satu proses fundamental di mana klien belajar perilaku baru adalah melalui peniruan. Terapis sebagai orang menjadi model yang signifikan karena klien seringkali melihat terapis sebagai emulasi berharga. Klien mengikuti pola, sikap, nilai, kepercayaan bahwa terapis menyadari perasaan penting yang dilakukan dalam proses terapi. Selanjutnya, hubungan antara terapis dengan klien. Beberapa penelitian dan bukti klinis menunjukkan bahwa hubungan terapi bahkan dalam konteks orientasi perilaku dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap proses perubahan perilaku. Sebuah hubungan terapi yang baik meningkatkan kesempatan klien untuk menerima terapi tersebut. Penting bahwa klien bekerja sama dengan terapi dan juga klien mempunyai pengharapan positif terhadap keberhasilan efektivitas terapi sehingga memberikan hasil yang sukses. Terapis perilaku ahli mengkonseptualisasi masalah secara behavioral dan menggunakan hubungan klien terapis dalam memfasilitasi perubahan. Selanjutnya, tahap-tahap konseling kelompok. Kelompok behavioral dapat berfungsi dalam berbagai cara. Tahapan konseling kelompok behavioral yakni tahap pertama yaitu tahap awal, pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok terdiri atas perincian organisasional yang harus ditunjukkan sebelum kelompok dimulai. Membangun kerangka kerja behavioral untuk seluruh peserta. Pada tahap ini, pemimpin kelompok mengantarkan anggota mereka dalam kerangka rujukan behavioral yang akan langsung mengontrol tingkah laku kelompok. Tahap kedua yaitu tahap transisi. Membangun atraksi dan identitas kelompok awal. Pemimpin berperan utama dalam proses ini melalui pemanduan wawancara individu pada sesi prakelompok. Membangun keterbukaan dan pertukaran di dalam kelompok. Pemimpin mendorong perilaku dengan cara membiarkan anggota kelompok mengetahui hal yang diharapkan melalui perkenalan subgrup yang lain, serta melalui modeling yang ditanyakan anggota kelompok untuk dilakukan. Tahap ketiga itu tahap kerja. Membangun dan mengimplementasikan suatu model untuk perubahan. Yang keempat, tahap terminasi. Generalisasi dan transferensi perlakukan pada konteks lingkungan alamiah sebagai ciri-ciri makiri kelompok. Memelihara perubahan perilaku dan menghilangkan kebutuhan atas dukungan kelompok. Pemeliharaan didefinisikan sebagai kehidupan yang lebih konsisten dalam melakukan suatu tindakan yang diinginkan tanpa mengandalkan kelompok atau pemimpin. Yang terakhir yaitu teknik-teknik konseling kelompok. Yang pertama, desensitisasi sistematis. Teknik spesifik yang digunakan untuk menghilangkan kecemasan dengan kondisi rileks saat berhadapan dengan situasi yang menimbulkan kecemasan yang bertambah secara bertahap. Yang kedua, teknik relaksasi. Teknik yang digunakan untuk membantu konseling mengurangi ketegangan fisik dan mental dengan latihan pelemasan otot-ototnya dan pembayangan situasi yang menyenangkan saat pelemasan otot-ototnya sehingga tercapai kondisi rileks, baik fisik dan mental. Yang ketiga itu teknik flooding. Teknik yang digunakan konselor untuk membantu konseling mengatasi kecemasan dan ketakutan terhadap sesuatu hal dengan cara menghadapkan konseling tersebut dengan situasi yang menimbulkan kecemasan tersebut secara berulang-ulang sehingga berkurang kecemasannya terhadap situasi tersebut.